Shalom, Tuhan Yesus dan hati. Firman Tuhan pada hari ini, Minggu tanggal 30 November 2025. Ya, saya dalam firman Tuhan 2 Samuel 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-27. Demikianlah firman Tuhan. Setelah Saul mati dan ketika Daud kembali sesudah memukul kala orang Amalek dan tinggal 2 hari di Siklag. Ayat yang ke-7. Betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata-senjata perang. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian saya cinta dan Tuhan Kristus, ya. Saya ingin mengucapkan selamat hari Minggu kepada Bapak Ibu Saudara-saudara yang sudah bergereja, khususnya Minggu pagi di tempat gereja kita masing-masing. Kembali lagi kepada firman Tuhan 1 Samuel 1 ayat yang pertama. Setelah Saul mati, ketika Daud kembali sesudah memukul kala orang Amalek dan tinggal 2 hari di Siklag. Ya, jadi Saul ini mati. Kemudian digantilah Daud. Ya, karena Saul ini juga jahat di mata Tuhan. Ya, akhirnya mati sia-sia bersama keluarganya, anak-anaknya. Ya, Bapak Saudara. Jadi kalau kita tidak takut Tuhan, risiko bisa meninggal kena musibah, bencana alam dan lain sebagainya. Miskin, kaya jadi miskin. Apabila kita melawan suara Tuhan. Ya. Ayat kedua, maka datanglah pada hari ketiga seorang dari tentara dari pihak Saul dengan pakaian terkoyak-koyak dan tanah di atas kepala. Ketika ia sampai kepada Daud, sujudlah ia ke tanah dan menyembah. Ya. Jadi menyembah. Jadi kita harus menyembah Tuhan Allah kita. Memuji dan membesarkan nama Tuhan, khususnya hari ini, Minggu, kita beribadah. Kita menyembah kepada Tuhan, pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya. Kejadian 1 ayat yang pertama. Yang ketiga, bertanyalah Daud kepadanya, dari manakah engkau? Jawabnya kepadanya, aku lolos dari tentara Israel. Jadi orang Amalek ini lolos. Ya. Kemudian dia beritahu kepada Daud. Ya. Tetapi mati juga orang Amalek ini. Ya. Karena Amalek musuh dengan orang Israel. Bertanyalah pula Daud kepadanya, apakah yang terjadi? Coba ceritakan kepadaku. Jawab, rakyat telah melarikan diri dari pertempuran. Bukan saja banyak dari rakyat yang gugur dan mati, tetapi Saul, Yonatan anaknya juga sudah mati. Ya, jadi anaknya Saul juga ikut mati sia-sia. Ya. Jadi kalau kita tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan, mati sia-sialah kita. Ya. Banyak kerja juga tidak ada uang. Karena tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ayat kelima, lalu Daud berkata kepada orang muda yang membawa kabar kepada, yaitu, bagaimana kau ketahui bahwa Saul dan Yonatan anaknya sudah mati? Ya, Bapak Saudara. Jadi ini pertanyaannya. Ya, saya juga sedikit batuk pilek ya. Tapi puji Tuhan saya tidak masuk rumah sakit. Saya berdoa dalam nama Yesus, ada aliran kesembuhan. Ya. Jadi doa penuh kuasa. Makanya kalau kita baca di Yakobus 5 ayat 15, 16, doa orang benar besar kuasanya, yaitu doa Nabi Ilyas. Ya. Jadi walaupun saya batuk, pilek, apa segala macam, saya tetap gereja. Saya mencari Tuhan Yesus. Ya, itu pun penting bagi saya. Ya. Kemudian ayat yang ke-8, ia bertanya kepadaku, siapakah engkau? Jawabku kepadanya, aku seorang Amalek. Ya, jadi dia ini orang Amalek. Karena Daud bertanya kepadanya. Ya. Ayat ke-13, kemudian bertanyalah Daud kepada orang muda yang membawa kabar itu kepadanya, asalmu dari mana? Jawab, aku anak perantau orang Amalek. Jadi dia anak perantau orang Amalek, Bapak Saudara. Ya, dia kasih tahu kabar kepada Daud.
bahwa Saul sudah meninggal bersama keluarganya, anak-anaknya. Ayat ke-15, lalu Daud memanggil salah seorang dari anak buahnya dan berkata, "Kemari, paranglah dia." Orang itu memarahnya sehingga mati. Jadi mati anak muda itu, karena Daud memanggil anak buahnya untuk membunuhnya. Ayat 26, merasa susah aku karena engkau saudaraku Yonatan, engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku, cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Jadi kita harus mencintai Tuhan Yesus daripada mencintai pacar kita, istri kita. Itu urusan lain itu. Urusan kedua itu. Ya, kita harus mencintai Tuhan Yesus. Itu poin penting. Ya. Kemudian ayat 27, betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata-senjata perang. Ya, jadi mereka musnah. Kalau orang yang memberontak di hadap Tuhan musnah, mati sia-sia. Makanya lihat di Palestina, Gaza, Hamas sudah lenyap semua, terkutuk semua. Karena mereka mau coba-coba mau lenyapkan bangsa Israel, tidak jadi. Karena mereka tolol bodoh semua. Karena Israel adalah umat pilihan Tuhan. Sampai hari ini kekal sampai selama-lamanya. Ya. Nah, saya ingin lebih lengkap lagi baca firman Tuhan. Ya. Pada hari ini, Minggu, tanggal 30 November 2005, di 2 Samuel 1, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-27. Setelah Saul mati dan ketika Daud kembali sesudah memukul kala orang Amalek dan tinggal 2 hari di Siklag. Ayat 27, betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata-senjata perang. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.